Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan dan Entrepreneurship, Bapak Revaldo Vanter, MBA. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sebuah peluang bisnis yang telah kami rancang, yang dimana kami yakini punya potensi pertumbuhan yang signifikan, yaitu produk kami yang bernama Cheese Squid. Itu sebuah produk dessert cup premium yang memadukan cita rasa keju creamy dengan tekstur biskuit renyah, dikemas secara estetik dan dipasarkan dengan harga yang sangat terjangkau untuk segmen mahasiswa dan anak muda. Kami percaya bahwa pasar kuliner berbasis tren digital di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, menawarkan ruang yang besar bagi produk seperti Cheese Squid untuk tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hari ini kami ingin memaparkan model bisnis, data keuangan, dan potensi investasi dari produk kami yaitu Cheese Squid kepada Bapak. Jadi, Cheese Squid ini adalah usaha kuliner berbasis dessert cup yang didirikan sebagai bagian dari program mata kuliah Kewirausahaan dan Entrepreneurship di UIN Cybersyekh Nurjati Cirebon, yang dimana secara ringkas terdapat 3 pilar utama yang mendasari kelayakan bisnis ini. Yang pertama, dari sisi produk, Cheese Squid menawarkan dessert cup premium yang terbuat dari kombinasi biskuit, cream cheese, susu, dan topping kekinian. Produk ini tersedia dalam 4 varian rasa. Yang pertama original, lalu coklat, matcha, dan oreo, yang dirancang untuk memenuhi selera pasar anak muda yang dinamis. Kedua, dari sisi harga dan target pasar. Produk yang kami jual ini seharga Rp3.500 per cup, yang dimana menjangkau segmen mahasiswa dan anak muda berusia 15 hingga 30 tahun melalui kanal penjualan online maupun offline, dengan sistem pre-order berbasis WhatsApp dan Instagram. Ketiga, dari sisi peluang pasar. Tren dessert viral di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan bahan baku yang mudah diperoleh, proses produksi yang sederhana, dan modal awal yang sangat efisien, yakni Rp103.500, Cheese Squid memiliki rasio modal terhadap potensi omset yang sangat kompetitif. Terima kasih Raisya, saya Artika Fauzia dan saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai produk kami. Cheese Squid merupakan dessert cup premium yang terinspirasi dari perpaduan dua elemen kuliner yang dicintai generasi muda, keju creamy dan biskuit renyah. Nama Cheese Squid sendiri merupakan gabungan dari kata cheese dan biskuit yang secara tepat merepresentasikan DNA produk kami. Produk ini dikemas dalam cup transparan yang memperlihatkan lapisan-lapisan produk secara visual, dilengkapi dengan stiker brand yang estetik. Pengemasan ini bukan sekedar wadah, ini adalah bagian dari pengalaman konsumen kami rancang untuk mendorong user-generated content di media sosial. Brand kami memiliki 4 varian rasa. Yang pertama itu Original Cheese, merupakan varian klasik dengan rasa keju murni yang creamy. Yang kedua adalah Coklat Cheese, perpaduan coklat dan keju untuk segmen yang menyukai cita rasa manis. Yang ketiga Matcha Cheese, yaitu varian premium berbasis matcha yang tengah naik daun. Dan yang keempat adalah Oreo Cheese, kombinasi favorit dengan topping ramahan Oreo. Dari sisi proses produksi, Cheese Squid diproduksi melalui 6 tahap yang terstandarisasi. Pertama, percampuran cream cheese, susu kental manis, dan susu cair menggunakan mixer hingga tekstur lembut tercapai. Yang kedua adalah perendaman biskuit Malkis Hatari secara singkat dalam susu cair untuk mendapatkan tekstur yang tepat. Yang ketiga, penyusunan lapisan biskuit di dasar cup sebagai fondasi. Yang keempat, penambahan lapisan krim secara merata di atas biskuit. Yang kelima, pengulangan lapisan untuk menciptakan struktur dessert yang berlapis premium. Dan yang keenam, penambahan topping sesuai varian. Kemudian penyimpanan dalam chiller selama 2-3 jam sebelum disajikan. Proses ini menghasilkan produk yang konsisten secara rasa, tampilan, visual, faktor kritis, dan membangun kepercayaan konsumen terhadap brand kami. Dari perspektif analisis pasar, kami mengidentifikasi target konsumen kami sebagai mahasiswa, pelajar, pekerja muda, dan pecinta dessert yang berusia antara 15 hingga 30 tahun. Segmentasi pasar kami mencakup 4 dimensi. Yang pertama dari sisi geografis, yaitu area kampus, lingkungan sekolah, dan kawasan perkotaan di Cirebon dan sekitarnya.
Lalu demografisnya itu usia 15-30 tahun dengan daya beli terbatas, namun frekuensi pembelian makanan ringan yang tinggi. Lalu dari sisi psikografis, itu konsumen yang menyukai makanan manis, menghargai estetika produk, dan mengikuti tren kuliner kekinian. Lalu dari sisi perilaku, konsumen yang aktif di media sosial dan memiliki kebiasaan mencoba produk makanan viral. Dalam analisis kompetitif, kami mengidentifikasi pesaing utama melalui dessert box, rumahan, cheesecake cup dari pelaku UMKM lain, toko dessert modern berskala lebih besar, serta produk puding dan kue konvensional. Keunggulan kompetitif Cheese Squid terletak pada 3 faktor. Yang pertama, harga yang sangat terjangkau di kelasnya dengan harga Rp3.500. Lalu kemasan yang instagramable sehingga mendorong promosi organik, serta 4 varian rasa yang merespon tren pasar secara dinamis. Kombinasi ini menciptakan proposisi nilai yang sulit ditiru dalam jangka pendek oleh pesaing yang memiliki struktur biaya lebih besar. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan 3 media utama promosi. Yang pertama yaitu Instagram. Kami secara rutin membuat konten menarik seperti foto produk dan juga membuat story Instagram untuk membangun brand awareness kepada target pasar kami. Yang kedua yaitu WhatsApp. Kami melakukan sistem pre-order melalui story WhatsApp yang memungkinkan manajemen stok lebih efisien dan juga mengurangi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, melakukan penjualan offline secara langsung di area sekitar kampus, yaitu kami melakukan interaksi secara langsung pada konsumen untuk menawarkan dan juga menunjukkan kualitas produk kami sehingga mereka tertarik untuk membeli produk kami. Lalu ada taktik pemasaran. Taktik pemasaran kami mencakup konten media sosial secara konsisten, sistem pre-order untuk efisiensi stok, lalu promosi lisan dari mulut ke mulut, menjual produk secara online dan offline secara bersamaan, dan juga memanfaatkan tren yang viral di kalangan mahasiswa. Dari sisi target penjualan, kami menetapkan proyeksi yang realistis dan terukur berdasarkan kapasitas produksi tim kami saat ini. Dari target mingguan, kami menetapkan 15 cup per minggu, 60 cup per bulan, dan 720 cup per tahun. Dengan harga jual Rp13.500 per cup, target omset bulanan kami sebesar Rp810.000. Proyeksi ini didasarkan pada kapasitas produksi yang ada, sehingga memberikan ruang ekspansi yang sangat signifikan apabila kapasitas ditingkatkan melalui injeksi modal. Dan yang lebih penting, kami memiliki data penjualan aktual pada periode April sampai Mei 2026 yang membuktikan bahwa target kami bukan sekedar proyeksi di atas kertas, melainkan pencapaian kami yang sudah terrealisasi. Selanjutnya, dari sisi operasional, infrastruktur produksi Cheese Squid dirancang untuk efisiensi maksimal dengan modal minimum. Bahan utama yang kami gunakan meliputi biskuit Markis Hatari, cream cheese, keju parut, susu kental manis, dan susu UHT, whipped cream, dan gula halus, serta topping variatif sesuai dengan varian. Seluruh bahan baku ini mudah diperoleh secara lokal dengan harga yang stabil. Peralatan produksi yang dibutuhkan sangat minimal seperti mixer, baskom dan mangkok, spatula, sendok, takar, kulkas atau chiller, serta piring. Ini berarti hambatan masuk dari sisi kapasitas produksi sangat rendah dan skalabilitas sangat tinggi. Saat ini, kapasitas produksi kami mencapai 15 hingga 20 cup per hari dijalankan oleh 3 orang sumber daya manusia dengan tambahan modal untuk peralatan dan bahan baku. Kapasitas ini dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa perubahan struktural yang berarti pada model operasional kami. Sekarang kita masuk ke analisis keuangan. Analisis keuangan Cheese Squid menunjukkan fundamental yang sehat untuk skala usaha mikro. Dengan modal awal sebesar Rp103.500, angka yang sangat rendah untuk memulai usaha dengan potensi omset ratusan ribu per produksi. Dengan HPP kami sebesar Rp9.450, sementara harga jual kami yaitu Rp13.500 per cup. Ini menghasilkan margin profit bersih sebesar 30%, sebuah margin yang sangat sehat dan kompetitif dalam industri makanan. Dalam satu siklus produksi sebanyak 15 cup,
kami mendapatkan pendapatan kotor sebesar 202.500 dengan biaya produksi sebesar 103.500 dan mendapatkan laba bersih sebesar 99.000. Yang paling menarik adalah break-even point kami. Dengan margin 4.050 perak per cup, BP unit kami hanya 8 cup dari setiap siklus produksi sebanyak 15 cup. Dan ini menunjukkan bahwa Cicuit berhasil menutup biaya produksinya setelah berhasil menjual lebih dari separuh kapasitas produksinya. Dan ini menunjukkan indikator efisiensi finansial yang kuat dan menjadi fondasi solid untuk skalabilitas bisnis ke depannya. Lebih dari sekedar proyeksi, kami memiliki data penjualan aktual pada periode April sampai Mei 2026. Dalam kurun waktu 1 bulan, kami berhasil menjual 57 cup dengan omset kumulatif sebanyak 769.500 dan penjualan terbaik kami yaitu mencapai 18 cup dalam 1 hari produksi pada tanggal 17 April 2026 yang bahkan melampaui target harian kami, dan tren ini menunjukkan bahwa permintaan pasar yang real dan terus berkembang. Sebagai penutup, Cicuit hadir sebagai produk dessert yang tidak hanya menawarkan cita rasa premium dengan harga yang terjangkau, tetapi juga memiliki peluang pasar yang menjanjikan di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Dengan dukungan strategi pemasaran digital, inovasi produk yang berkelanjutan, serta pengelolaan usaha yang efisien, Cicuit optimis dapat berkembang menjadi brand dessert yang dikenal luas dan memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja pemaparan bisnis pitching dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.